Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Shantusa Putri dari kelas TI 40 gabungan GSA. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil laporan tugas besar mata kuliah analisis resiko dan kehandalan proses mengenai asesmen dan manajemen resiko. Di mana laporan ini mengenai asesmen dan manajemen resiko di suatu proses pengadaan raw material. Berikut merupakan mind map mengenai proses asesmen dan manajemen risiko, di mana pertama terdapat langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melakukan asesmen dan manajemen risiko. Yang pertama yaitu menentukan konteks apa yang akan dibahas untuk dilakukannya asesmen risiko. Setelah kita menemukan konteks atau topik apa yang akan dilakukan proses assessment, kemudian kita menentukan identifikasi risiko yang mungkin terjadi dalam proses tersebut. Setelah kita menentukan dan mengidentifikasi risiko apa saja yang bakal terjadi dalam suatu proses tersebut, langkah selanjutnya yaitu melakukan analisis risiko. Setelah dilakukannya analisis risiko, kemudian dilakukannya evaluasi risiko, dan yang terakhir dilakukannya treatment risiko untuk mengurangi atau menghilangkan risiko itu terjadi kembali. Adapun dalam melakukan asesmen risiko, terdapat rumus-rumus yang telah ditentukan sebagaimana terdapat rumus risiko, yaitu sama dengan 1 dikurangin reliability dikali severity. Untuk lebih lanjutnya akan dibahas pada pembahasan selanjutnya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam melakukan risk assessment, terlebih dahulu dilakukan konteks risk assessment. Konteks risk assessment ini apa? Konteks risk assessment ini kita harus menentukan objek apa atau proses apa yang akan kita lakukan dalam asesmen risiko. Selanjutnya, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pada kesempatan kali ini laporan yang akan kita bahas yaitu mengenai proses pengadaan raw material, di mana proses tersebutlah menjadi objek kita melakukan asesmen risiko. Yang pertama, dalam konteks asesmen risiko, langkah-langkahnya yaitu menentukan objek asesmen risiko dan objek proses. Seperti apa sih tujuan prosesnya dalam pengadaan raw material itu? Kemudian, menentukan isu internal dan eksternal. Di mana isu internal dan eksternal itu juga dapat dibahas mengenai isu internal dan eksternal stakeholder yang terlibat dalam proses pengadaan raw material. Kemudian dibuatkan SWOT mapping terhadap faktor internal dan eksternal yang telah ditentukan sebelumnya. Terdapat 5 faktor internal dan 8 faktor eksternal. Untuk kemudian diidentifikasi, dari 5 faktor internal terdapat 3 kekuatan dan 2 kelemahan, serta dari faktor eksternal terdapat 3 peluang dan 5 ancaman yang mungkin dapat terjadi dan telah terjadi dalam proses pengadaan raw material. Setelah itu, menentukan kriteria risiko, yang dimana kita menentukan matriks likelihood-nya seperti apa, kemudian matriks severity-nya seperti apa, dan terakhir risk matrix and information-nya seperti apa, kita harus terlebih dahulu menentukannya. Oke, selanjutnya, mengenai matriks likelihood, severity matrix, and risk matrix and information, kita telah menentukan terdapat 5 level. Selanjutnya, risk identification. Identifikasi risiko, di mana langkah-langkah yang harus dilakukan dalam identifikasi risiko adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita sebelumnya telah menentukan proses apa yang akan dilakukan assessment risiko, yaitu pengadaan raw material. Setelah itu,
dalam proses raw material kita identifikasi terdapat beberapa risiko yang mungkin terjadi, bahkan mungkin telah terjadi dalam proses pengadaan raw material. Nah, pada kesempatan kali ini, pada laporan ini terdapat 7 risk kode. Yang dimaksudkan adalah terdapat 7 sampel risiko yang mungkin terjadi dan telah terjadi dalam proses raw material. Setelah itu, selanjutnya kita menentukan sumber risiko. Setelah kita menentukan sumber risiko, kita menentukan kejadian risiko apa saja yang terjadi dari setiap 7 risiko yang telah kita tentukan sebelumnya. Setelah itu, kita menentukan konsekuensi dan dampak risiko dari setiap risiko yang telah kita tentukan sebelumnya. Selanjutnya, proses risk analysis, di mana langkah apa saja yang dilakukan dalam risk analysis ini. Mari kita bahas lebih lanjut selanjutnya. Selanjutnya, kita sebelumnya telah menentukan terdapat 7 kejadian risiko yang terjadi dalam proses pengadaan raw material. Kemudian, dari setiap risiko tersebut, kita tentukan likelihood analisisnya, severity analisisnya, kemudian menentukan nature of risiko analysis. Penyebabnya apa risiko itu terjadi, terus konsekuensinya apa dari risiko-risiko yang terjadi tersebut. Setelah itu, kita menentukan risk score, di mana skor risk telah kita ketahui sebelumnya. Terdapat rumus pada mind map risk sama dengan reliability dikurangi reliability dikali severity. Setelah itu, dalam menentukan severity analysis terdapat 3 aspek acuan, yaitu waktu kedatangan material, finansial, dan kesesuaian spesifikasi material. Selanjutnya, risk evaluation. Langkah-langkahnya adalah menentukan risk value resume dari setiap risiko, yang dimana telah kita tentukan 7 risiko, kemudian menentukan likelihood analysis, menentukan severity analysis, menentukan nilai signifikansi risiko, menentukan risk matrix. Terakhir, risk treatment. Terdapat 2 risiko tertinggi yang kita lakukan treatment terhadap risiko tersebut. Yang pertama, kita menentukan risk treatment option yang terdiri dari risk mitigation, risk contingency emergency, risk contingency process continuity, and recovery. Berikut merupakan referensi yang kita gunakan dalam proses asesmen risiko. Baik, mungkin sekian presentasi kali ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.